أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mudahkan kita untuk kembali bermajlis ilmu ta'lim, dan lebih khususnya pada kesempatan maghrib kali ini kajian rutinan kita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jeda dengan kajian spesial menjelang masuknya bulan Ramadan. Tentu masih ada kurang lebih 2 pekan, sehingga Senin malam ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari Al-Quran, ayat-ayat Ramadan, atau ayat-ayat yang sangat erat kaitannya dengan siam. Baru dengan izin Allah, semoga Allah mudahkan, Senin depan kita akan membahas terkait dengan fikih puasa secara khusus. Jadi ini saya akan sampaikan sebagai bekal sebelum masuk Ramadannya. Kalau kita mengacu kepada keterangan dari Imam Ibnul Jauzi, beliau sampaikan bahwa Ramadan itu ibarat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, putra dari Nabi Yakub, merupakan salah satu dari 12 bersaudara. Hal itu diambil untuk disamakan dengan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan dunia, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu, Allah telah menghendaki dan menjadikan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada bulan Ramadan. Kalau para ulama menyebut Ramadan sebagai sayyidus syuhur, penghulunya seluruh bulan dalam setahun, maka itulah Nabi Yusuf, anak yang paling bercahaya di antara ke-11 saudaranya, paling baik, paling disayang oleh Nabi Yakub, paling dicintai, paling segalanya. Dan Ramadan juga sama. Bahkan ketika Nabi Yusuf dizalimi, dibuang, dijauhkan dari orang tuanya 80 tahun lebih, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak dengan harga beberapa dirham saja, dan kemudian menjadi orang besar,
ahli ekonomi Mesir ketika saudara-saudaranya kumpul bertemu, mereka tahu dulu mereka salah. Kalaupun Nabi Yusuf menghukum layak, karena Nabi Yusuf sudah punya kekuatan, sudah menjadi orang besar. Kalau pengen balas wajar. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah, kalian sudah aku maafkan, kalian sudah gak ada dosanya, sudah impas. Semoga Allah ampuni kalian. Lihat kerahmatannya Nabi Yusuf untuk saudara-saudaranya yang bersalah diampuni. Ramadan sama atau tidak? Sama. 11 bulan kita memupuk maksiat dan dosa, sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Tapi bulan Ramadan adalah waktu untuk pemutihannya. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya, ya, dengan mudahnya membuka pintu-pintu ampunan. Siangnya, malamnya, semuanya terbuka. Maghfirah untuk siapa? Untuk hamba-hambanya. Siang maghfirah melalui saum, siam, malam maghfirah dan rahmatnya melalui qiyam. Ibadah-ibadah malamnya, sholat tarawihnya, tilawahnya dan lain seterusnya. Maka bicara Ramadan yang kemudian para ulama menyebutnya sebagai tamu istimewa. Ya, ini menjadi dhaif al-karim, ya, tamu yang mulia, tamu yang istimewa. Jenengan pernah ketekan orang tua, Mas? Moro tua, ya, kira-kira apa yang Anda lakukan ketika orang tua atau moro tua datang? Ya, masa nggak ada persiapan? Kan nggak mungkin. Setidaknya pasti ada persiapannya. Itu kalau kita temanya menyambut tamu agung. Ramadan harusnya demikian. Ya, Ramadan harusnya demikian. Sekarang biarlah nanti dalil-dalil akan antum dapatkan di bulan-bulan Ramadan. Kalau hadis saya cuma satu sebutkan aja sebagai referensinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa." Man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa yaum, satu hari. Satu hari puasa cuma satu hari. Ramadan berapa hari, Mas? Sebulan. Bisa 29, bisa 30. Ini yang puasanya cuma sehari. Yauman. Cuma ada penegasnya, fi sabilillah. Puasanya di jalan Allah. Kalau bahasa hadis yang lainnya, imanan wahtisaban. Ada landasan iman. Emang ada puasa yang enggak fisabilillah? Banyak. Ada puasa fisehatin dalam rangka mencari kesehatan. Ada puasa fi dieting supaya langsing, ya kan? Ada puasa yo fi melarating, ya kan? Ngetepak gak duit tuh lah. Poso ya, bukan nggak mau ya makan, itu terpaksa nggak makan karena nggak punya harta. Artinya puasa itu dikenal dari zaman dahulu sampai hari ini.
Makanya ayat-ayat Ramadan di dalam Al-Quran itu ngumpul kebanyakannya di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. 183 sampai 187. 183-nya saya mulai hari ini karena bulan depan sudah familiar sekali antum, viral. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika puasa itu menjadi kewajiban untuk umatnya Nabi Muhammad sebagaimana diwajibkan umat sebelumnya. Jadi syariat antar Nabi dan Rasul bisa beda. Nabi Adam syariatnya pernikahan saudara. Boleh apa enggak? Boleh. Syariatnya Nabi Adam, saudara menikahi saudaranya. Ayo, itu syariat Nabi Adam. Karena enggak ada orang lain. Ya, masih satu keluarga besar. Cuma larangannya tidak diperbolehkan menikah dengan kembarannya. Karena ketika Hawa anjabat isrina marratan, melahirkan sebanyak 20 kali, walikulli marratin tau'aman, dan di setiap melahirkan itulah Hawa pasti melahirkan kembar cowok cewek. Maka putra Nabi Adam dan Hawa itu 40 cowok cewek. Lah ini kalau pengen menambah keturunan, ya otomatis mesti nikah antar saudara. Cuma syariatnya saat itu dilarang antara cowok dan cewek dari putra Nabi Adam itu nikah dengan kembarannya. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi saudara yang lahir bareng dalam satu waktu itu yang nggak diperbolehkan. Bolehnya entah ketemu yang sebelumnya atau setelahnya. Ini syariatnya Nabi Adam. Tentunya berbeda dengan syariatnya Nabi dan Rasul yang lainnya. Orang-orang Bani Israel, mereka sholat harus di tempat yang khusus. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan ju'ilat lil ard masjidaw wa tahura. Allah anugerahkan kepadaku bahwa seluruh muka bumi ini menjadi tempat untuk sholat. Beda syariatnya antara Rasul sebelumnya dan Rasul setelahnya. Banyak yang nggak sama. Cuma dalam masalah puasa semua pernah mengalami syariat puasa. Mau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengenal syariat berpuasa. Oleh karena itu, puasa itu merupakan ibadah yang pasti dibutuhkan oleh seluruh manusia. Pasti. Ya. Makanya sampai ada perintah-perintah yang itu bukan agama, seperti dokter, medis dan lain seterusnya, untuk apa? Berpuasa. Wong barat loh, orang barat itu kenal puasa apa enggak? Kenal puasa, cuma tadi bukan fisabilillah, bukan imanan wa ihtisaban. Antum tahu bahasa Inggrisnya sarapan pagi apa, Mas? Ya kan? Ya, bahasa Inggrisnya sarapan pagi breakfast katanya. Ya, breakfast itu kan diambil dari break fasting. Break fasting. Break artinya apa? Leren, istirahat. Fasting, puasa.
nggak makan, nggak minum. Itu konsep orang barat aja. Kalau pengen tubuhnya berat badannya stabil, ya salah satu cara mengatur timbangan berat badan yaitu dengan malam sudah nggak makan lagi. Dari jam berapa umpamanya? Jam 8 malam sudah nggak makan, jam 7 malam sudah nggak makan. Ngapain? Mereka tidur. Bangun mungkin jam 7 pagi, jam 8 pagi. Mereka nggak butuh subuhan, ya. Tapi ketika mereka bangun jam 8, jam 9, maka kemudian mereka mulai breakfast, buka puasa. Ya, itu kan istilahnya istilah kita sebetulnya. Ya, cuma bedanya apa? Kita puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Nah, sehari saja kita berpuasa, apa kata Rasul? Ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Orang yang berpuasa karena Allah di jalan Allah sehari, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun perjalanan. Itu puasanya cuma sehari, Mas. Ramadan sebulan. Ya. Jadi Masya Allah bagi orang beriman itu, kalau bisa memahami hikmah dari adanya siam, ya, dan Ramadan, itu harusnya wah Masya Allah. Dalil-dalil halal haram, khususnya yang haram-haram itu nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau paham maksud dari puasa. Karena secara bahasa yang namanya saum atau siam apa? Menahan diri. Itu kan secara bahasa kan gitu. Menahan diri. Jadi kalau hari ini ada orang yang mungkin berlaku maksiat, dosa, kemudian kita tegur, Mas, Mbak, ya, itu kan nggak boleh, ini termasuk dosa besar, ya. Ini makan, minum, ini yang diharamkan, ini profesi-profesi yang haram. Jangan dekati perbuatan-perbuatan yang haram. Iya Pak Ustaz, saya tahu itu haram. Tapi, nah itu biasanya bar tapi itu rapena, ya kan? Habis tapi itu biasanya nggak enak. Lah, berarti kan tapinya itu menandakan kalau siam kita masih belum totalitas. Ya, karena siam itu aslinya menahan dari yang Allah larang, itu jelas kita mencoba untuk menjauhinya. Tapi kalau ada alasan demi alasan, berarti kan menahannya masih kurang kuat. Pertahanannya masih rapuh. Maka Ramadan itu memang ditujukannya sebetulnya, ya, di sana ada peningkatan bagi kita, apalagi yang sudah istiqomah ngaji. Imanan wahtisabannya itu harusnya jangan versi iman tempe mendoan Banyumas. Tahu tempe mendoan Banyumas, mateng ramateng entah rantah tapi kemepleh, gitu ya, tipis lah ngirisi. Ya, itu mendoan Banyumas kan kayak gitu. Jangan seperti itu. Kita butuh iman yang kuat, bukan yang kepleh-kepleh, tipis, mateng ora, entah ya ora, serba nanggung. Nah, oleh karena itu, melalui kajian, kalau sebelum pandemi dulu, pembekalan Ramadannya itu gerbangnya saya bawakan. Karena Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah-ibadah yang menyertainya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah, belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu baru diwajibkan tahun 2 Hijriah. 2 tahun atau 16 bulan kurang lebihnya setelah hijrah. Berarti kurang lebih 15 tahun usia dakwah Rasul.
15 tahun itu kalau jenenge bocah wis wayahe apa, Mas? Balik kan? Sudah lebih dari tamyiz. Harusnya akalnya sudah mulai dunung, iki apik, iki elek. Ini manfaat, ini sia-sia. Harusnya orang anak balik itu sudah seperti itu. Lihat bagaimana siam Ramadan diwajibkan di usia dakwah Rasul 15 tahun. Jadi enggak dari awal. Ya, tidak dari awal. Mumpung rengkoso ya Mas. Nah, jadi usia 15 tahun dakwah baru ada kewajiban puasa. Jadi puasa itu bukan ibadah saatnya enggak. Ada tahapannya. Yang sebelumnya ada perintah perubahan kiblat. Kemudian ada ayat tentang puasa sendiri, ada ayat tentang zakat, sampai ditutup ayat jihad perang Badar. Nah, ini saudara kandung Ramadan. Ya. Maka kalau kita preteli, ya akhirnya sampai hari ini kesalahan-kesalahan yang beruntun itu masih terus terjadi. Ramadan pertama Rasul dengan para sahabat sampai ada jihad akbar, yaitu perang Badar Kubro, yang para ulama sepakat tanggalnya itu peristiwa besar ya tanggal 17 Ramadan. Perang kita 17 Ramadan malah nuzul Quran belas gak gatuk, Mas. Ya kan? Rasulullah SAW 17 Ramadan ngapain? Perang Badar. Lah kok kita malah nuzul Quran itu dari mana? Ya kan? Ini makanya saya ulang-ulang karena setiap tahun masih terus. Kalau Rasul menyampaikan puasa Senin Kemis, kenapa? Karena puasa Senin yaumun wulitu wa yaumun buistu. Hari aku dilahirkan, hari aku diutus. Berarti ketika Rasul didapuk menjadi nabi di Gua Hira itu harinya hari apa? Hari Senin. Bulannya bulan Ramadan. Antum sekarang kan sudah ada ilmu mengkonvert, sebagaimana Syekh Shalih Utsaimin, kemudian ahli sirah Nabi yaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqum Maktum menjelaskan gak ono Mas dino Senin ngepasi 17 Ramadan di zaman Nabi itu gak ada sama sekali. Kalau ada ulama yang berpendapat demikian ada. Salah satunya Imam Ibnu Katsir sendiri. Tapi apa kata ulama zaman sekarang? Karena sudah adanya ilmu ya yang bisa menyesuaikan tadi, pendapat ini merupakan pendapat yang sudah expired, sudah kadaluarsa, sudah nggak bisa. Kalau sekarang urusannya urusan dunia, ya malam 17 Ramadan sing jaburane paling akeh, ya kan, panganane sing paling melimpah, itu berarti kan urusannya udah urusan dunia. Coba malam 17 Ramadan enggak ada sama sekali jaburan. Kira-kira nek wong sing nuzul Quran ora itu. Ya, sing digoleki pancen kuwi masalah. Nah, ini kan beda. Niatnya sudah beda. Ya, coba 17 Ramadan kayak malam Senin saiki, Mas. Ora enek wong ngaji, ora enek, Mas. Kataman kok pahit gitu ya. Ya memang betul sejarahnya Nabi aja perang. Ya, harusnya kalau itu bagian dari syariat, maka malam 17 Ramadan kita ngaji perang Badar itu malah lebih manfaat. Kalau itu syariat. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Jadi kembali ayat 183 menunjukkan kalau puasa itu bukan ibadah yang baru. Semua umat mengenalnya, semua umat merasakannya. Nah,
Kemudian saya ingin menyebutkan potongan ayat dari Al-Baqarah 185. Nanti saya jelaskan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ini kompleksnya ayat Ramadan, diantaranya firman Allah, puasa Ramadan itu merupakan kemudahan yang Allah kehendaki bagi kalian. Allah itu menginginkan kemudahan, bukan menghendaki kesusah payahan. Ini catatan besar ya ini ya. Jadi puasa Ramadan itu kemudahan, bukan malah beban. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, kita ini bukan robot. Kita ini ibadah ada ruhnya, ada iman. Kalau para ulama, mereka itu kalau berandai-andai, kalau seandainya setahun itu Ramadan, itu yang kami pilih. Itu ulama, karena mereka tahu keistimewaannya. Beda dengan kita. Lihat, yang menjadikan Ramadan itu betul-betul bulan pilihan atau beban. Lagi poso rong dino wis tekok bodone kapan. Nah, poso lho lagi mlaku rong dino, telung dino, bodone tanggal piro. Ya, itu berarti. Masya Allah. Maka saya sampaikan lagi hadis Ramadan pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2 Hijrah itu, sebelum masuk bulan Ramadan, di bulan Sya'ban seperti bulan ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini pidato Ramadan menjelang Ramadan Rasul pertama. Ya, di dalam riwayat Abu Hurairah disahihkan oleh Syalbani, Rasul bersabda, atakum syahra Ramadhana, telah datang untuk kalian bulan Ramadan. Ini berita pertama. Terus selanjutnya, syahrun mubarakun faradallahu alaikumus shaum, bulan yang berkah diwajibkan bagi kalian puasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa tughlaq abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa taghullu fihi maradatus syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, yaitu Lailatul Qadar. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ada 6 poin, Mas. Saya ingin bertanya, yang beban berapa, yang kabar gembira berapa? Ini Rasul memulai Ramadan untuk sahabat, Ramadan teko yo, bulan barokah, awakmu diwajibne poso, pintu-pintu swarga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Komandan-komandan setan dibelenggu, ana malam sing kemuliaane luwih besar tinimbang 1000 sasi, yaitu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, yang beban berapa, yang kabar gembira berapa? Yang beban cuma 1. Apa itu? Puasa. Kabar gembiranya 5. Bulan barokah, kabar gembira, dibuka pintu surga gembira, ditutup pintu neraka gembira, ya, setan-setan dibelenggu gembira, Lailatul Qadar gembira. Cuma 1 bebannya. Itu yang membawa para sahabat, mereka betul-betul memahami Ramadan itu bulan yang di situ ada kiprah untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan dengan amal-amal soleh, bukan beban. Makanya saya kan ngasih contoh
biasanya tuh adik-adik, anak-anak kita ini kalau sekolah ya ketemu Ramadan mbek sekolahan disangoni buku tipis kaya LKS, kertasnya burem, isine kolong-kolong. You know Pak? Ya. Sekolah itu cuma bilang, pokoknya besok lepas liburan Ramadan dan Syawal kalian masuk, buku ini penuh catatan ibadahnya sama penuh paraf tanda tangan imamnya. Itu sekolah nggak ngasih adab taraweh, adab Ramadan, adab di masjid, adab tadarus, tilawah Quran dan lain seterusnya, adab sholat. Sing penting kayak buku cul. Dan itu sampai di tangan Anda semuanya selaku orang tua. Kayak sampean podo lek janji buku kuwi kosong ngisi nih anake. Akhirnya kepeksa juga itu. Wayahe ada langsung ngoprak nek kono gendang udah bentang entuk tanda tangan imami sama. Lihat, ini yang saya bilang beban. Sampai malam hari adik-adik itu datang ke masjid, yo goro-goro buku kuwi mau. Ya kan? Wis ditendang-tendang dioprak-oprak gendang udah taraweh. Engko telat, gak entuk tanda tangan imam. Masya Allah. Lihat, kalau itu beban yang terjadi ketika orang tuanya sholat, ketika imamnya sholat, mungkin gurunya ada di kampungnya sholat, maka adik-adik kita itu betigasan pelayon. Mumpung gak konangan, wong tuane podo sholat, ketemu tahiyat akhir langsung gemerutuk. Ya kan? Gawe soft paling gurim melu tahiyat. Imam salam melu salam, etok-etoke sholat. Iya Pak. Itu terjadi. Kenapa? Beban. Maka selagi beban itu bisa ditinggalkan, mesti diselehno. Sudah selesai semuanya, salam taraweh, salam witir, langsung geruduk ning ngarepe Pak Imam. Buka njaluk tanda tangan, ngono ditekoni Pak Imam sekalian tadi tema tausiahnya apa? Belas ra modal, ngrungokne wae ora. Sing nulis judule yo imame. Ya kan? Yang kultum tanda tangan, Masya Allah. Ini terjadi. Nah ini kalau contohnya adik-adik, ini contoh saja. Kenapa? Karena pada dasarnya mungkin mereka belum balik, belum punya kewajiban puasa. Tapi kalau beban ini ketika diberikan kepada yang sudah dewasa, yang sudah punya beban syariat, kok tetap dirasa beban? Yaitu tadi, selama beban itu bisa ditanggalkan, mesti diselehkan. Padahal beban itu adalah syariat. Ya. Jadi sampai hari ini ada orang yang puasa Ramadan puasa karena melu-melu umumnya poso. Sholat ora belas, paling kurjemahan masih ada. Nah ini kan berarti konsep, ya konsepnya ayatnya itu masih belum bisa, belum masuk. Karena Rasul itu 15 tahun dakwah itu sudah ada kewajiban sholat, ya. Meskipun nanti 5 waktunya selepas Isra Mi'raj, tapi sudah ada kewajiban dulu. Baru kemudian puasa Ramadan. Ya, jadi di situ bedanya, jangan dijadikan beban. Yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Mudahnya apa? Sekarang kita ambil sejarahnya Ramadan, puasa Ramadan. 13 tahun Rasul berdakwah. 2 tahun kemudian di Madinah, itu kaum muslimin belum wajib puasa Ramadan. Puasa itu yang diwajibkan 1 10 Muharram, dikenal dengan puasa Asyura. Yang kedua yaitu puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, puasa apa? Asyura. Ini puasa wajibnya ya. Sebelum ada 183 Al-Baqarah. Yang pertama adalah puasa Asyura, yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulan.
Setahun ada berapa bulan? 12. Dipingne 3 ping 12 piro? 36. Dulu itu kaum muslimin sebelum turun ayat kutiba alaikumusiyam itu puasanya total setahun 36 hari. Ketika diturunkan kutiba alaikumusiyam, puasa wajibnya sebulan penuh berapa hari? Iso 29, iso 30. Akeh hati Mas. Ya kan banyakan yang 36 mau yang 30. Diskon berapa persen gue? Ya kan? Diskon berapa persen sekarang itu? Makanya lebih mudah puasa Ramadan karena dulu 3 hari setiap bulannya puasa. Ketemu setahun jadi 36 hari plus 10 Muharram 37 hari. Maka ketika turun ayat kutiba alaikumusiyam itu malah sahabat senang. Tapi karena sahabat muhajirin rata-rata sudah merasakan puasa sepanjang tahun 36 kali, makanya Rasul kemudian memberikan syariat puasa nafilah, puasa sunnah setelah Ramadan 6 hari Syawal. Jadi totalnya berapa Mas? 36 biar sama kayak dulu-dulunya. Itu ilmu gotak-gatik matuknya sejarahnya gitu. Tapi tenan nih, ya. Jadi kenapa kok ada puasa 6 hari Syawal setelah Ramadan? Karena dulu sahabat itu puasa setahun total berapa? 36 hari sampai 37 hari. Maka dengan Ramadan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, lebih mudah. Dan lebih mudah selanjutnya insya Allah kita ambil setelah mendengarkan adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Meneruskan terkait dengan ayat yang mengarahkan kepada kita bahwa Allah menginginkan kemudahan dalam syariat ini, yaitu fase setelah Allah turunkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka puasa yang tadinya 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulannya turun menjadi puasa sunnah. Puasanya enggak hilang. Tadi awalnya derajatnya wajib, fardu, turun menjadi sunnah. Yang kita kenal dengan puasa Asyura, dan nanti tahun ke-9 atau tahun ke-10 Hijriah ada tambahan, Rasul perintahkan puasa sehari sebelumnya yaitu puasa Tasu'a. Yang berikutnya yaitu puasa 3 hari setiap bulannya yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Ya, ini ada kisah antara Rasul dengan putranya Amr bin As. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Sahabat, anak dari sahabat, masih muda, kuat fisiknya, tampan, datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya pengen puasa sunnah, ajarkan. Kata Rasul, puasalah setiap bulan 3 hari. Ayyamul Bid itu tadi. Kata Abdullah bin Amr bin As, loh Rasul, saya ini senom, masih kuat fisiknya. Terima sesasi ping 3 ya cemen banget kan. Saya pengen lagi naik. Kata Rasul, puasalah 2 hari setiap pekan. Apa itu? Senin Kemis. Kan lebih banyak itu. Kalau di total berapa itu? Loro ping 4, 8. Yang awalnya 3 jadi 8. Ndak Rasul. Naik lagi. Puasalah sehari, kemudian besoknya buka, puasa lagi.
buka puasa lagi. Ya Rasul, saya masih kuat. Naik lagi. Sampai Rasul kemudian bersabda, sebaik-baiknya ya saum siyam, sebaik-baiknya puasa yaitu siyam Daud, puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari berpuasa, sehari berbuka. Mentok di situ. Itu contoh orang beriman dari kalangan sahabat. Jadi ibadah itu juga ada nawarnya. Cuma ini nawarnya mudah. Kita kan sama, nggak beda jauh. Kita ya kadang ibadah yang nawar loh. Cuma kadang nawar ini mengisor ngono wae. Wah, isor rong minggunya apa terdadak sesasi. Nah itu kita. Ya kan? Kalau bisa dikorting. Sahabat itu nawar, cuma nawarnya naik. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya itulah yang terbaik. Maka setelah turun tadi 183, semuanya wajib berpuasa, tapi pilihan, milih. Yang sakit, yang safar boleh mengganti di hari lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang safar, yang sakit boleh ganti di hari lain. Ini sakitnya yang berpotensi sembuh, safar kan mesti balik lagi. Tapi lihat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang yutik, punya tokoh itu kekuatan, kemampuan. Yang punya kemampuan silakan bayar fidyah. Maksudnya apa? Ini fase yang berikutnya, yang kedua. Jadi Ramadan diwajibkan puasa tapi masih pilihan. Yang mau puasa silakan, yang nggak mau ya boleh nggak berpuasa asalkan bayar fidyah. Memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Ini fase yang kedua. Makanya prakteknya kapan? Di perang Badar. Di perang Badar sebagian sahabat perang dalam kondisi puasa. Tapi kan antum baca atau kita dulu pernah mengkaji, ada sahabat yang ngemut kurma, dilepeh, bahin. Ada yang makan kurma. Itu Ramadan. Gak ono teman-teman sahabat yang lain kemudian membuli. Poso-poso, mokel, ngemut kurma opo, gak ada gitu. Kenapa? Karena masih fase pilihan. Mereka makan ya karena mereka masih butuh kekuatan. Tapi meskipun mereka makan, tapi mereka mengganti dengan membayar fidyah. Itu fase yang sampai muncullah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian melihat, menyaksikan bulan baru atau hilal, maka berpuasalah kalian. Nah, ini fase terakhir. Sampai di kita yang ini. Bagaimana? Semuanya wajib berpuasa. Yang kuat selagi tidak punya uzur, lansia, ibu hamil, menyusui, ya. Tapi awalnya para sahabat mendatangi Rasul, merasa berat. Ya Rasul, kalau semuanya berpuasa, bagaimana yang sakit, bagaimana yang safar, bagaimana yang sakitnya menaun, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Maka yang safar, yang sakit masih dengan syariat yang sebelumnya. Apa itu? Mengganti di hari lain. Tapi kalau sakitnya menaun, potensi sembuhnya nggak tahu kapan. Lansia,
atau hamil dan menyusui, maka masih dengan ayat yang sebelumnya. Apa itu? Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Ini bentuk kemudahan berikutnya. Jadi yang wajib puasa yang mana? Yang sehat, yang bermukim, yang punya kemampuan. Nah, itu wajib puasa. Sudah nggak ada pilihan, bayar fidyah. Persis seperti puasa kita hari ini. Maka kalau kita lihat sejarahnya gini Mas, enak. Kita bisa keluar dari perselisihan para ulama. Ya, di antara kaum musliman, mukminat, ya, hamil, menyusui, sudah nggak ada kewajiban berpuasa. Bahkan mengganti pun nggak usah, cukup bayar fidyah. Kalau dilihat dari sirah atau asbabun nuzul dan asbabul wurudnya ayat-ayat Ramadan, nggak usah saling memperkeruh ijtihadnya para ulama. Oh, selain fidyah tuh kudu ganti lah. Mas, saya itu pernah punya murid, ya, orang luar Jawa, ya, di Sukoharjo, tapi sudah lulus. Murid saya ini anak nomor 4 dari 22 bersaudara, belum finish. Saya ngomong dari dewe, bahasanya belum finish. Maksudmu Bi, ibu saya masih hamil Ustaz. Bapak 1, ibu 1. Dia cerita itu, Ustaz, ibu saya itu dari nikah sampai sekarang nggak pernah puasa Ramadan. Ya kan? Dari nikah sampai sekarang nggak pernah puasa Ramadan. Yo bener. Iya. Lah bagaimana? Habis nikah hamil, lahir, ya, kemudian menyusui, belum wayai nyampe wis keisi lagi, hamil lagi. Sekarang kalau diwajibkan mengganti, kapan mengganti? Ya kan? 22 tahun berikutnya tuh saya aktif subur banget. Masya Allah ya. Ya, kapan terus ganti? Kapan? Gak ada waktu ganti. Nah, itu kemudahan bagi wanita muslim. Ya, karena nggak tahu loh, judulnya kesundulan gimana. Ya, istilahnya nggak wajib puasa, bayar fidyah. Maka yang suami, bapak-bapaknya silakan bayar fidyah sehari, belikan 1 makanan sesuai dengan standar kita makan apa. Lek biasanya neng omah mangan segondok, yo fidyahnya kuwi, Pak. Ya, naik ya apa-apa. Jadi nasi ayam itu enggak masalah. Ojo medul. Golek wis go kucing 2 bungkus plastik iki kayak ning omah iki. Mas, ya kan? Fidyahku dino iki. Enggak gitu. Dan jangan pakai ilmu ngerapel, itu juga masalah. Ya, karena id'amu ta'amu miskin, memberikan makan 1 orang miskin setiap harinya. Bukan nggak boleh ilmu ngerapel, enggak. Ilmu ngerapel itu solusi kalau kita memang ada uzur, kesibukan macam-macam. Lah wong ben sore bar asar iso metu lho sampean. Ya kan? Ketemu perapatan enek roket chicken, enak apa meneh, bakul sego pecel, dog, dan seterusnya, beli Mas sebungkus. Kasih tetangganya nggak mampu atau siapa. Orangnya boleh sama, orangnya boleh beda yang kita kasih. Tapi usahakan sehari 1, sehari 1. Atau mungkin masak sendiri, nggak masalah. Jangan ora enak apa-apa langsung pengen ngerapel terus, ya kan? Engko terus ujung-ujungnya main ngumpulnya wong 29 apa wong 30, sudah. Jangan seperti itu. Kita usahakan dulu yang sesuai dengan pakemnya. Nah ini kemudian berikutnya apa? Yang sakit boleh ganti di lain hari. Yang sakitnya menaun cukup fidyah. Ibu hamil menyusui juga fidyah. Yang kuat-kuat punya kemampuan puasa. Dan
kemudahan selanjutnya dengan ayat faman syahida minkum syahra. Siapa yang menyaksikan atau melihat? Kalau hadisnya Rasul menyampaikan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal, berbukalah atau berlebaranlah kalian ketika kalian melihat hilal. Ini kemudahannya apa Mas? Melihat. Tidak ngotak-ngatik pakai ilmu baru bikinan manusia. Dikenal dengan astronomi, dikenal dengan ilmu hisab. Kalau ini sebagai pembantu acuan, ya, bukan aktor utama, silahkan. Ini salah satu anugerah dari Allah, dibukakan pintu ilmu hisab. Tapi kalau dijadikan acuan, nah ini masalahnya Mas. Sekarang sing gawe delep muncul nih srengenge bulan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan itu, ngelihat. Gak perlu diotak-atik dengan ilmu astronomi. Kenapa? Karena ilmu astronomi, ilmu hisab itu bikinan siapa? Manusia. Namanya bikinan manusia itu ada profesornya, ada profesor lainnya. Ada Prof A, ada Prof B. Prof A punya rumus yang namanya bulan baru, wujudul hilal, itu kalau sudah 0, sekian derajat misalnya. Prof B gak iso, rumusku beda. Ya kan? Rumusku beda. Jenenge bulan baru iki lek wis 3 derajat, 4 derajat, itu baru namanya ganti bulan. Gak gatok. Kenapa? Karena itu bikinan manusia. Tapi kalau Allah takdirkan muncul sekarang, dilihat puasa kita, Syawal kita. Tapi kalau Allah belum memperlihatkan, pakai fa in humma alaikum fa akmilul iddah. Kalau tertutup awan, gak lihat, apa kata Rasul? Ya wis genep pono. Besok lusa puasanya, besok lusa lebarannya, selesai, simpel, mudah. Nyapu eker-ekeran terus, ya kan? Dan ketika kita memahami kemudahannya yaitu dengan ru'yatul hilal, ya, dengan ru'yatul hilal, syariat ini ada yang dibangun secara pribadi, ada yang dibangun secara qiyadah, kepemimpinan, yaitu penguasa. Seperti jihad, nggak bisa kita pribadi jihad di caranya, ya, harus sesuai dengan kepemimpinan. Haji, antum mangkat haji tanpa, ya kan, daftar dari Kemenak Indonesia, konangan di sana deportasi. Gak tenang haji, harus di belakang imam, pemimpin. Salat terkadang di masjid-masjid kaum muslimin atau di musolanya itu ada print-printan jadwal waktu salat. Iya Pak kan? Pernah lihat kan? Banyak kan itu? Ada yang bentuknya ya cetakan, ada fotokopian, dibagi gratis, ditempel biasanya. Azan zuhur, asar, maghrib, isya, paling perbedaannya min plus 5 menit. Dari dulu sampai sekarang. Dibuat acuan apa enggak? Dibuat acuan, diterima oleh seluruh kaum muslimin. Kenapa pas Ramadan eker-ekeran? Seakan-akan kelompokku sing paling ngerti kapan Ramadan, kapan Syawal. Aneh Mas. Jadwal sholat belum nganggu. Ramadan nunggu sidang isbat ora. Gunaku duwe sing ahli ngono. Ya kan? Kelompokku ada yang orang soleh yang tahu gitu. Ramadan ini ora sesuk. Ya. Aneh makanya. Apalagi Ramadan Syawal itu bentuk syiar kaum muslimin, persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan kaum muslimin.
Bukan malah diminta berpecah. Sampai ada narasi, tidak apa-apa, perpecahan adalah keindahan. Indah bagaimana? Kene sik poso kono wis mangan lontong sayur kuwe, Mas. Indah piye indah? Coba Mas ya. Kene sik ngempet kuwe kono wis nyomak nyami, ya kan? Ngombe es teh indah. Gak ada indah-indahnya. Maka kembali lagi bersatu. Ini bukan suatu yang apa ya? Zaman Nabi, sahabat, dinasti Umayyah Abbasiyah sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan dulu di zaman sebelumku ke atas sampai Rasul itu semuanya sepakat Ramadan dan Idul Fitri dengan Ru'yatul Hilal. Baru hari ini kata Syekhul Islamiyah muncul orang-orang yang punya ilmu hisab, ilmu ini, mereka berusaha menentukan Ramadan dan 1 Syawal sesuai dengan keyakinan mereka. Berarti itu bukan sesuatu yang sunnah atau ikut polanya Rasul dan para sahabat. Sudah ru'yatul hilal, tinggal nunggu sidang isbat. Lu nanti kalau pemimpinnya salah gimana? Ya Allah, Mas, paling enak itu makmuman. Antum jadi makmum, ada imamnya, antum sholat mikire gedang goreng, sah sholatnya sampai. Ya bangga, jadi makmum gitu, mikir gedang goreng, ya kemasukan kontak motorku mau wis tak jupuk apa rong, ya sendale mulai ndekek ning tengen apa ning kiwa, sholatnya sah apa enggak Mas? Sah. Selagi kita jadi makmum. Ya, dalam masalah Ramadan sama. Mau itu pemimpinnya salah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Imamun adil, fa alaihi manabir 'ala nur fil jannah. Pemimpin yang adil, ya, yang soleh, yang benar, itu besok di surga berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya surga. Ngeri ya bangga itu kemuliaannya. Tapi kalau salah, zalim, gak adil, kata Rasul, aku tidak melihatnya di permukaan neraka. Berarti nanti njubur. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah ngikut. Benar salah bersatu di bawah kekuasaan kaum muslimin itu lebih aman, ya, lebih meyakinkan, lebih menutup pintu fitnah. Jangan merasa di antara kami ada yang ahli ru'yatul hilal, di antara kami ada yang ahli ini dan itu enggak. Ya, alhamdulillah sampai hari ini pemerintah kita masih menggunakan ru'yatul hilal. Ya, ada timnya, ada sumpahnya, karena masuknya Ramadan cukup dengan seorang saksi laki-laki. Hikmahnya apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Ramadan cukup satu orang lihat sudah bisa dijadikan acuan puasa? Kenapa masuk 1 Syawal harus 2 orang? Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya ngasih gambaran, nyetor duit lebih gampang tinimbang narik duit. Nyetor duit itu kan enggak ditanya Mas, sampean pemilik, ya kan, rekening ini tanda tangan harus sama persis dengan KTP, enggak, sopo wae oleh nyetor, ya Pak enggak. Tapi kalau narik duit kudu wong asli, tanda tangan persis dengan KTP, dengan bukunya macam-macam. Ya, jadi menutup Ramadan itu harus lebih teliti daripada membuka Ramadan. Nah, ini catatan kita pada hari ini, yaitu membahas kemudahan Ramadan dari ayat-ayat yang berbicara terkait dengan puasa dan ibadah Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan untuk fikih puasanya pada pekan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.